apa yang saya utarakan kepada Bapak Ibu ini sekarang, temanya, ya, kerangkanya saya sampaikan di pagi hari ini. Ya. Tapi pelaksanaan di lapangan adalah di mana Bapak Ibu mengolahnya dengan baik, ya. Bahasanya nggak harus sama, gitu ya. Tapi ini tips, gitu ya, tips, ya, di mana kita ya bisa menjual, ya, khususnya ini pinjaman pensiunan, ya, yang untuk marketing pensiunan, ya, yang fokus ke bidang itu, ya, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan, gitu ya. Ini perlu saya umumkan ini, ya, karena beberapa studi banding udah kita dengar, ya, jadi perlu kita sampaikan, ya. Yang pertama, kalau kita ingin menawarkan produk, ya, yang pertama jangan langsung menawari produk tersebut, gitu ya. Kalau kita bawa brosur pensiunan, ya, setelah kita kasih brosur bahwa kita ini dari lembaga keuangan yang memberikan pinjaman pensiunan, ya, jangan fokus ke produk yang mau kita jual. Ya, pertama kita perkenalan diri dulu, ya, baru ya kita tanyakan kabarnya, gitu. Gimana kabarnya, Bu? Ya, ya gitu, tanya, ya, kondisi lingkungan di situ, gitu ya. Itu kabar anaknya gimana? Ya, jadi pembukaannya adalah hal-hal yang bukan produk yang kita tawarkan, gitu. Setelah lingkungan itu nyaman, kita bilang, wah, nyaman juga Bu tinggal di sini, ya. Udah berapa lama Bu tinggal di sini? Gitu ya. Nah, itulah suatu cara kita membuat suatu hubungan emosional, ya, kepada calon anggota kita. Ya. Setelah dia merasa nyaman, kita lihat, kita kan udah tahu reaksi orangnya nyaman atau enggak sama kita, ya. Kalau udah nyaman, baru kita masukkan sedikit banyak tentang produk kita. Dan biasanya kalau orang itu udah nyaman, yang banyak cerita bukan kita, malah dia. Ya, nanti baru di poin-poin tertentu, barulah kita gimana bisa closing. Ya, ya gitu, Bapak ini kelihatannya sehat, ya. Ibu kelihatan kok masih cantik, gitu. Padahal usianya udah 75. Ya. Udah gitu, kalau kita mau menawarkan orientasi kebutuhan, ya. Kalau nenek-nenek, ya, kita bilang usia 75 kan udah nggak produktif lagi, ya. Kalau dibilang saya nggak butuh pinjam, ya bilang anaknya atau cucunya ada nggak yang belum memiliki pekerjaan, gitu kan, memiliki usaha, ya. Jadi uang ini bisa kita apakan untuk usaha, gitu ya. Udah gitu, Bapak Ibu, ya, yang namanya marketing, dia nggak bisa sih, ya, secara kalau dibilang secara teori nggak juga sih, ya, tapi kenyataan di lapangan, kalau dia hanya sekedar kaku aja dengan teori-teori yang ada atau sekedar menawarkan, ini Bu pinjaman segini, angsuran segini, udah ditinggal pergi, gitu kan, ya susah sih untuk closing, ya, susah untuk mencapai targetnya. Jadi marketing itu kan adalah suatu seni, gimana seni kita menyampaikan maksud dan tujuan kita, gitu ya, supaya si calon anggota ini, gitu ya, mengerti dan, ya, kita bilang nggak main-main juga kalau nanti keputusan itu telah diambil, gitu ya. Yang pertama, kalau untuk, ya, ini bisa dipraktekkan untuk semua produk sebenarnya sih, ya. Tapi ini kita ke pinjaman dulu. Kalau udah ada prospek, gitu ya, satu orang yang kita dapat dan udah terjadi hubungan emosional, kita bilang 50% lah, ya. Nggak salah juga sih sebagai tips kita di lapangan bahwa kita punya ini antrian, Bu. Ini kita ada antrian loh, Bu. 10 orang, gitu ya, yang akan meminjam di kita. Ini Ibu antrian yang ke 5 nih sebenarnya. Tapi kalau Ibu mau duluan, ini bisa saya prioritaskan, Bu. Ya. Ini salah satu tipsnya.
Ya, walaupun satu Bapak Ibu baru dapat kita hot prospect. Ya. Langkahnya untuk